Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul The E-Learning Revolution Gordon, Dryden, and Jen Foss. Langsung saja nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu Mbak Eka Apriliana Hanawa, Mbak Jasmine Faradila Erisanto, Mbak Sinta Arianda Putri Meliana, dan saya sendiri Muhammad Zakaria Zain. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Arianda Putri Meliana akan menjelaskan tentang pengertian The Learning Revolution Gordon Dryden dan Janet Foss. Learning berasal dari kata learn, artinya belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, belajar juga dapat diartikan dengan proses memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman. Belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern yang mencakup segala hal yang ada dalam diri peserta didik, maupun faktor ekstern, yaitu mencakup segala hal yang ada di luar peserta didik. Sedangkan revolution berasal dari kata revolusi atau perubahan. Menurut KBBI ialah perubahan cukup mendasar dalam suatu bidang. Nah, secara istilah, revolusi berarti perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat menyangkut dasar dan pokok-pokok kehidupan masyarakat. Learning Revolution pertama kali digagas oleh dua orang ilmuwan bernama Gordon Dryden dan Janet Foss. Learning Revolution ini berusaha memanfaatkan kemajuan iptek yang berkembang pada saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berupa memunculkan inovasi pembelajaran yang lebih tepat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Gordon Dryden dan Janet Foss, Learning Revolution dimaknai dengan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan seperti apa? Maksudnya menyenangkan di sini yaitu seluruh komponen, baik dalam diri maupun di luar diri peserta didik, bebas dari tekanan. Artinya mereka dalam menerima pembelajaran lebih rileks, lebih nyaman, karena pembelajaran tersebut menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan juga akan memotivasi peserta didik untuk bersungguh-sungguh terlibat secara total dan mengasyikkan dalam melakukan suatu termasuk belajar. Jadi, dapat disimpulkan, Learning Revolution ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan karena memanfaatkan kemajuan iptek seperti internet ataupun aplikasi lain untuk menunjang pendidikan atau pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya tentang konsep Learning Revolution ini akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep revolusi belajar dari Gordon Dryden and Janet Foss. Nah, apa sih konsep revolusi belajar dari mereka? Yaitu konsep itu berawal dari pandangan mereka tentang adanya sinyalemen berupa fakta empiris tentang perubahan pandangan dan perilaku manusia dalam mengantisipasi dan memaknai fenomena perubahan zaman. Nah, jadi konsep revolution learning atau learning revolution ini tuh menjungkir balikkan keyakinan yang telah membelenggu di pikiran manusia yang sekarang ini tentang belajar yang ada di dalam kelas dan mendengarkan keterangan yang diberikan oleh guru. Jadi konsep belajar learning revolution itu
menjungkir balikkan atau lebih lawan katanya dari konsep belajar yang sekarang, dimana konsep belajar yang sekarang itu memfokus pada sistem kelas dari jam 9 sampai jam 3 sore, dari Senin sampai hari Sabtu, dan diikat oleh suatu peraturan. Nah, tapi dalam belajar learning revolution ini itu menciptakan konsep di mana anak itu bisa mengeksplorasi pengetahuannya sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi anak itu bisa mencurahkan apa yang dia bisa tanpa terikat sesuatu yang di dalamnya itu terdapat peraturan-peraturan tertentu dan tidak merasa bebas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat learning revolution. Manfaat digunakannya learning revolution ini adalah yang pertama, mempermudah, mempercepat belajar dan menguatkan memori otak. Sebagaimana pendapat Tony Buzan yang mengatakan bahwa dari learning revolution ini bisa menggabungkan antara pengetahuan, kepedulian, optimisme, dan saran-saran yang praktis. Ia menjadi petunjuk yang baik dalam memahami kemajuan dan konsep-konsep utama yang mempengaruhi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu dengan belajar dalam keadaan yang fun, maka belajar akan efektif serta respon yang diterima sangat baik. Sebagaimana pendapat Roy Mood Adderley bahwa metode ini bisa merangsang, menantang, dan menggugah pendidik di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu model e-learning revolution Gordon Dryden and Jen Foss. Yang pertama, setiap orang adalah guru dan sekaligus murid. Untuk pertama kalinya, anak-anak mengambil alih posisi menentukan dalam revolusi komunikasi. Bisa diterapkan pada anak berusia 8-9 tahun yang belajar bahasa Inggris dengan fasih. Bisa melalui permainan teka-teki silang yang berukuran besar, kuis, dan berbagai permainan lain yang menyenangkan. 2. Bagi kebanyakan orang, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 3. Ciptakan lingkungan yang baik. Maka anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun akan berkembang dalam proses belajar mandiri. 4. Saat terbaik untuk mengembangkan belajar adalah sebelum masuk kemampuan sekolah, karena sebagian besar jalur penting di otak dibentuk pada tahun-tahun awal yang penting tersebut. 5. Orang dapat belajar dengan baik ketika mereka mau belajar bukan pada usia yang ditentukan orang lain, informasi yang kompleks. 6. Dapat diserap dan diingat dengan mudah jika siswa benar-benar terlibat di proses pembelajaran. 7. Meskipun Anda tertinggal di sekolah, tidak ada kata terlambat untuk dengan mengerjakannya. Metode belajar terpadu, penelitian otak menunjukkan. 8. Kecerdasan tikus dapat berkembang di lingkungan yang tepat, dan demikian pula halnya dengan manusia. 9. Tipe kecerdasan tidak hanya satu, dan tiap orang memiliki gaya yang unik, sama dengan uniknya sidik jari. Sekolah yang efektif harus dapat mengenali dan melayaninya. 10. Game komputer dapat mengubah berbagai aspek belajar, tidak harus menjadi negara. 11. Untuk memimpin dunia, yang paling menentukan adalah pemerintah yang bervisi ke depan. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika terdapat salah kata-kata. Saya akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.